Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami ya. Pada pagi hari ini seperti biasa, karena dari kemarin semenjak Wulan pergi dari rumah lagi, sampai sekarang si Wulan belum mau pulang ya teman-teman. Dan pagi hari ini saya datang sini lagi untuk membawa pakaian dan makanan. Dan ternyata sesampainya saya di sini, Mbak Wongso udah ada di sini dan membawakan makanan buat mereka. Jadi saya sedikit telat ya teman-teman, karena mereka udah pada sarapan dan juga udah pada ganti pakaian ya. Dan untuk Wulan sih tadi baru ganti celana, karena saya bawakan ganti. Dan yang sebenarnya saya masih bingungkan itu, kenapa si Wulan ini bersikukuh ya untuk tinggal di hutan. Padahal di rumah kan kita perlakukan Wulan intinya dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Tapi kenapa si Wulan ini katanya kemarin kan bilang mencari ketenangan, mencari kedamaian, mencari kesunyian di hutan. Ya mungkin ada sesuatu, tapi sesuatu itu apa yang saya belum tahu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan mediumisasi ya Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan kita temukan jawaban yang tepat, kita temukan jawaban yang pasti kenapa si Wulan ini sebenarnya ya teman-teman. Ini mau langsung mediumisasi aja atau? Ya, mungkin ini ya mediumisasi buat mencari tahu bahwa sebenarnya si Wulan ini kenapa kok lebih memilih tinggal di sini. Kalau di sini kan udah jelas ya, kemarin katanya saya pernah berjanji tetapi belum ditepati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terima kasih sudah mau hadir. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Saya di sini memanggil sampean karena saya pengen tahu dan saya ingin bertanya bahwa ada apa dengan si Wulan, gadis yang di depan sampean ini, yang di tengah. Dia kok lebih memilih tinggal di sini daripada di rumah, sedangkan tinggal di rumah itu paling tidak lebih enak, lebih nyaman. Tetapi mengapa dia kok malah tetap memilih tinggal di sini? Apa karena di sini ada temennya juga seperti Cindy, atau ada masalah lain ini? Saya ingin benar-benar pengen tahu jawabannya. Barangkali sampean bisa tahu jawabannya, tolong kasih petunjuk pada kami. Ya, kenyamanan, ketenangan, tidak dengan materi, tidak dengan rumah mewah, tidak dengan kasur busa, tidak dengan alas tidur yang empuk. Iya, terus? Tapi ketenangan hati, ketenangan jiwa yang anak itu cari adalah ketenangan yang benar-benar dari dalam. Berarti intinya, tetapi kan kami juga sebenarnya tidak membuat Wulan ini nyaman dengan materi atau sebagainya. Kami juga sebenarnya sudah mencoba membuat Wulan ini menjadi lebih baik, memperkenalkan Wulan dengan agama dan lain-lain, bersosialisasi dengan masyarakat. Tetapi kenapa malah Wulan ini tetap mau tinggal di sini? Kalau dia pengen nyaman, pengen
tenang, itu sebenarnya bisa dia lakukan di rumah. Tetapi kenapa malah memilih melakukannya di sini? Ada berbagai macam hal yang sebenarnya sedang dia rasakan. Apa itu? Yang pertama, dia teringat dengan orang tuanya. Teringat dengan orang tuanya. Ya, Lalu? tapi dia sangat kecewa dengan orang tuanya. Iya, itu sudah kami ketahui. Itulah yang membuat pikiran dan jiwanya sedikit merasakan dan ingin mencari ketenangan. Apa nggak bisa dilakukan di rumah saja? Sedangkan di rumah juga diperlakukan dengan baik. Itulah sebabnya. Karena anak itu merasa tidak pantas, merasa tidak sewajarnya diperlakukan sebegitu baiknya oleh keluarga mereka. Karena anak itu menyadari dia bukan siapa-siapa. Tapi kenapa anak itu diperlakukan seperti saudara, seperti anak kandung? Bukankah itu malah baik ya? Memang sudah seharusnya kami menolong mereka, ya harus kami perlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Kami mengangkat dia sebagai adik, kita harus menganggap dia sebagai adik kandung sendiri. Kami mengangkat dia sebagai anak, kami harus mengangkat dia sebagai anak kandung sendiri. Itu kan hal yang wajar. Kenapa dia merasakan tidak enak diperlakukan seperti itu? Ya, itulah yang dia rasakan. Apakah karena faktor usia, jadi dia belum bisa berpikir seperti yang kita pikirkan ini? Ya, itu salah satunya. Ya, karena harusnya kalau orang dewasa diperlakukan seperti ini kan dia harusnya bangga. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya dianggap sebagai keluarga sendiri. Tapi di sini malah dia dia merasa tidak enak, lalu dia memilih pergi dari rumah, memilih tinggal di sini dengan mencari ketenangan. Sebenarnya kami sudah mencoba membuat si Wulan ini intinya memperdalam agama agar membuat hatinya tenang. Tetapi apakah masih banyak kekurangan di dalam keluarga saya untuk membimbing si Wulan ini? Sebenarnya tidak. Kalian sudah lebih memperlakukan mereka, memperlakukan anak itu. Kalau boleh minta saran, tolong kasih saran kepada anak itu, anak ini, si Wulan, agar dia mau pulang, agar dia mau kembali bersama kita di rumah. Soalnya kalau di sini saya merasa kasihan malah. Untuk sekarang, mungkin tidak perlu kalian tekan, tidak perlu kalian paksa untuk anak itu, untuk mereka kembali ke rumah. Karena itu hanya membuat mereka semakin merasa tertekan. Dan efeknya juga nanti bisa berakibat fatal. Berarti yang harus kami lakukan, biarkan mereka di sini. Biarkan mereka di sini. Biarkan mereka merasa tenang. Biarkan pikiran mereka tenang. Ya, sebab kadang berpikir ya, apa kita tinggalkan saja mereka di sini berdua, biar mereka merasakan atau bisa membedakan nyaman di sini atau nyaman di rumah. Tetapi kenyataannya kalau dia tanpa kita saja, dia tetap bisa tinggal di sini. Jadi kadang-kadang saya ingin meninggalkan tetapi tidak tega. Tetapi kalau mau ditungguin terus, takutnya mereka semakin betah di sini. Jadi yang harus kami lakukan tetap biarkan mereka saja di sini begitu. Biarkan mereka. Tetap awasi mereka. Karena yang masih mengintai mereka banyak. Wulan, kamu dengarkan kata beliau. Kamu harusnya bisa ngertiin ini ayah atau om.
kamu harusnya lebih memilih tinggal di rumah saja. Nanti kamu ingin mencari ketenangan, insya Allah kamu bisa tenang di rumah dengan cara kamu memperdalam ilmu agama, perbanyak ngaji. Jadi kamu nggak harus di sini. Kalau kamu di sini nanti kasihan keluarganya om kamu ini atau ayah kamu. Kasihan ibunya Mas Dobleh yang biasanya ngerawat kamu, tapi kamu sekarang ada di sini. Nanti kamu kalau di sana, nanti kamu akan, insya Allah akan lebih baik daripada di sini. Begitupun dengan Cindy ya, Sin. Harus, kalau bisa kamu pulang saja. Kalian tidak usah khawatir. Mereka tidak akan selamanya tinggal di sini. Berarti ini bersifat sementara? Ya, ini bersifat sementara. Tapi apakah sampean tahu, ini mau sampai kapan? Tidak lama. Tidak lama. Baik, kira-kira apa yang harus kami lakukan selama kami di sini? Mungkin untuk bersama di sini jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering apa maksudnya? Ya, kalian bisa mengintai mereka dari kejauhan. Oke, mohon maaf. Mungkin makhluk gaib kami bisa menangani. Tapi di sini takutnya manusia. Kami kan tidak bisa berjanji kami 24 jam full bisa ngeliatin mereka. Kita kan manusia biasa, ada lengahnya. Takutnya di saat kami tidur tiba-tiba ada sosok atau ada manusia yang mengganggu mereka. Ya, itulah yang dinamakan cobaan dan ujian. Maka bersyukurlah kalian karena masih diberi cobaan dan ujian. Ya. Itu berarti Sang Pencipta masih sayang kepada kalian, masih perhatian kepada kalian. Coba kalian pikir, jika kalian diberi kebahagiaan terus-menerus, apakah mungkin kalian tidak akan lupa kepada Sang Pencipta? Dan apakah kalian siap jika selalu terbiasa diberi kebahagiaan terus-menerus? Apakah kalian siap jika nanti kebahagiaan itu Sang Pencipta ambil? Apakah kalian siap? Berarti masih mending seperti kita ini yang hampir sering mendapatkan cobaan hidup seperti ini ya. Ya. Kami sudah belajar dari hal-hal seperti ini. Ya, saya sebenarnya sih selalu bersyukur dan saya juga selalu mengatakan bahwa cobaan hidup ya itu adalah ibaratnya variasi hidup. Tapi kan kadang-kadang yang namanya manusia ada batasannya ya. Ya mungkin saya sendiri bisa berkata seperti ini, saya juga belum bisa melakukannya. Saya bisa bersabar, belum tentu yang lain bisa bersabar. Yang lain bisa bersabar, belum tentu saya yang sabar. Tetapi saya juga paham cara mengatasi ketika saya kehabisan kesabaran. Karena ada yang mengatakan bahwa katanya bukan sabar namanya kalau ada batasnya. Dan apa yang harus kami lakukan ketika kami kehabisan kesabaran, itu katanya kita harus diam, karena diam itu lebih baik. Dan diam bisa menyelesaikan masalah. Tetapi bukan diam yang diam di tempat, tetapi diam juga harus berusaha dan berdoa. Ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Dan saya juga ini sangat berterima kasih dengan kedatangan sampean, kehadiran sampean. Saya tahu sekarang bahwa ternyata yang dialami Wulan ternyata seperti ini. Saya berpesan kepada kalian. Apa? Untuk anak itu, suatu saat akan mendapat
kebahagiaan dan kesedihan kembali. Jadi bersiap-siaplah kalian. Insya Allah. Ini kedepannya kira-kira apa yang harus kami lakukan? Tetaplah bersabar. Bersabar. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Saya minta tolong apabila kami mendapat kesulitan, selain kami meminta kepada Allah, kalau sampean berkenan juga bantu kami. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas Dobleh, ternyata katanya intinya saja, karena tadi sudah dibicarakan di sini. Intinya Wulan ini merasa tidak enak diperlakukan dengan sangat baik di rumah, karena dia merasa bukan siapa-siapa tetapi mendapat perlakuan yang sangat baik, dan dia mungkin menjadi teringat dengan kedua orang tuanya yang, saya punya orang tua kok tidak memperlakukan seperti ini, tetapi saya kok tinggal di sini merasa sangat bahagia dan saya tidak pantas untuk tinggal di sini. Itu yang sedang dirasakan oleh Wulan. Jadi sebenarnya ini bukan masalah besar. Kita hanya bersabar saja menunggu kapan Wulan akan berpikir dewasa dan kapan Wulan akan mau pulang, gitu aja. Ya sebenarnya kalau yang saya rasakan sih masih banyak kekurangan lah kami dalam merawat si Wulan dan yang lainnya. Tapi ya mungkin mereka merasa itu terlalu berlebihan ya tadi ya katanya. Iya. Padahal kalau yang kami rasakan itu kami masih banyak kekurangan. Tetapi menurut dia malah berlebihan ya. Iya. Ya itulah. Ya hidup ya kadang-kadang memang suka diputar-putar ya. Yang jelas ini cobaan buat kita, karena Allah masih sayang. Kalau kita tidak diberikan cobaan-cobaan seperti ini, mungkin kita akan lupa dengan siapa yang menciptakan kita. Iya. Jadi apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Sudah mungkin Mas Dobleh apa? Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jika ada salah kata, perilaku, perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.